Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-68 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya menyampaikan potensi yang sangat besar dari kelapa sawit. Yang mana potensi yang sangat besar ini sayangnya berhadapan dengan dua isu besar. Satu isu sosial budaya, yaitu ekonomi dualistik, dan satu lagi isu lingkungan hidup. Pada kesempatan sesi yang lalu, saya mengatakan bahwa untuk mengatasi isu lingkungan bisa dikerjakan sekaligus dengan mendahulukan solusi penyelesaian ekonomi dualistik. Apa itu ekonomi dualistik, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin mengulang kembali istilah yang pernah kami sampaikan pada sesi-sesi awal, yaitu struktur ekonomi Indonesia by design oleh zaman kolonial dibuat sebagai struktur ekonomi yang terpisah antara ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Atau mungkin lebih tepatnya atau lebih gampangnya, ekonomi modern dicirikan oleh struktur ekonomi bangsa Eropa atau Timur Asing yang sudah maju dengan unit korporasi sebagai mekanismenya. Yang kedua adalah struktur ekonomi tradisional, yang mana struktur ekonomi tradisional ini lebih banyak pada operasional dari institusi-institusi yang sifatnya tradisi. Datangnya perkebunan, maka tertanamlah di Indonesia ini suatu model perkebunan besar. Pada masa itu, model perkebunan besar dapat dikatakan memiliki keunggulan-keunggulan secara institusional karena pada saat itu lingkungan masih belum terlalu kompetitif dalam pengertian jumlah penduduk masih sedikit, kemudian perkembangan sosial masih terbatas. Dibandingkan dengan sekarang, jumlah penduduk Indonesia saja sudah lebih dari 270 juta jiwa, yang mana tahun 1930 baru mencapai kurang lebih 60 juta jiwa. Sedangkan ekonomi modern yang ada tidak membuka kesempatan untuk employment opportunity, untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan di dunia industri modern. Karena apa? Karena struktur ekonomi Indonesia secara makro sampai sekarang pun, apabila dilihat dari sudut pandang ekspor komoditas, maka yang kita ekspor sebagian besar masih berupa bahan baku atau bahan mentah. Karena itu nilai ekspor kita ada di bawah nilai ekspor Malaysia, katakanlah. Nah, di pihak lain, ekonomi tradisional bergerak ke arah didominasi oleh pertanian, UKM, ataupun pengrajin tradisional, ya, dan walaupun demikian masih didominasi oleh pertanian, mengalami guramisasi. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah struktur ekonomi ini kelihatannya akan menjadi kendala bagi berkembangnya sustainability dari kelapa sawit itu sendiri. Seperti ada bumerang, sebagaimana yang terjadi pada tahun 98. Banyaknya konflik-konflik antara perkebunan dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itulah, kembali pada sesi ke-68 ini, kami ingin menyampaikan suatu pemikiran bagaimana kita memproses kelapa sawit ini supaya menjadi
sumber daya ekonomi Indonesia yang bersifat sustainable, yang bersifat sampai kapan saja. Nah, prinsip ekonomi adalah spesialisasi. Prinsip untuk mencapai nilai tambah tertinggi ada pada spesialisasi. Struktur yang kita bangun di kelapa sawit ini, struktur adalah dapat dikatakan integrasi vertikal, yaitu perusahaan besar memiliki budidaya perkebunan, usaha pada sektor hulu, hingga ekspor hilir. Nah, integrasi vertikal ini dapat dibuktikan dia akan menjalankan secara organisasional bukan format spesialisasi, tetapi format integrasi vertikal ada dalam satu kontrol kepemilikan. Nah, spesialisasi misalnya yang terjadi di Thailand. Produksi tebu 100% dihasilkan oleh para petani. Produksi gulanya oleh industri. Bagi hasil 70% gulanya dibayar secara natural kepada petani, sedangkan industri mendapatkan 30%. Nah, di sini kita melihat adanya suatu fungsi spesialisasi untuk membangun suatu industri nasional, dan yang menarik di Thailand itu adalah bukan beli putus tebu, tetapi sharing, dapat dikatakan production sharing. Apa di sini bedanya dengan di Indonesia? Yaitu perbedaannya di Indonesia vertical integration plus ada pasokan bahan baku lain untuk industri yang bersumber dari para petani sawit. Kalau di Thailand tidak, 100% tebu dihasilkan oleh petani tebu, hasilnya dibagi. Menarik model Thailand ini kalau buat saya. Pertanyaannya, dapatkah struktur ekonomi dualistik yang sekarang berlaku di Indonesia untuk kelapa sawit ini diubah, ditransformasi menjadi struktur yang sifatnya spesialisasi? Nah, ada pilihan-pilihan di sini. Bagaimana mentransformasikan hubungan kepemilikan antara perusahaan besar dan petani kelapa sawit. Apakah akan terbentuk joint venture katakanlah? Atau perusahaan besar bergeser tahap demi tahap masuk spesialisasi pada menghasilkan produk akhir. Petani khusus mengolah sistem budidayanya. Model Velda begitu, kurang lebihnya. Petani memproduksi bahan baku, diolah oleh Velda dalam kontraktual seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami atau saya melihat perlunya ada suatu pemikiran bagaimana merekonstruksi struktur perkelapa sawitan ini supaya bisa sustainable pada masa depan. Salah satunya adalah mengedepankan spesialisasi. Karena hanya dengan spesialisasi itulah sumber daya dialokasikan lebih efisien. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.